Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu untuk bab 7. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rian Sebastian Volantito, ada Kania Tiana Putri, Muhammad Aditya Tusnanda, ada Najwa Latubia Adia Tunisa. Di bab ini, kami akan memaparkan kegiatan activating atau penggerakan karyawan yang dilakukan di perusahaan. Untuk poin yang pertama ada itu ada budaya kerja. Di budaya kerja ada hierarki. Praktik bisnis pada budaya ini ditentukan oleh struktur, aturan, dan kontrol atasan. Proses yang terkontrol serta pengawasan yang cukup dianggap penting bagi produktivitas dan kesuksesan karyawan. Budaya organisasi jenis kebudayaan hierarki ini dilandasi oleh struktur dan kendali lingkungan sifat formal dan pengendalian yang ketat. Kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang terorganisir dengan budaya yang menekankan efisiensi dan prediktabilitas. Nilai dari kebudayaan hierarki ini adalah konsistensi dan keseragaman. Untuk yang poin kedua ada gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk pemantapan perintah penugasan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi atau perusahaan. Pada gaya komunikasi ini, pemimpin mencoba mempengaruhi bawahan dengan cara memberikan informasi terkait tujuan, penjadwalan kerja, aturan kerja, prosedur kerja dalam organisasi atau perusahaan. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini akan berjalan efektif dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan bila dijalankan dengan benar. Untuk poin kedua akan dijelaskan oleh Kania Tiana Putri. Yang kedua ada kepemimpinan dan koordinasi. Pola kepemimpinan yang digunakan dalam PTM CSM yaitu pola manajemen tim. Pola manajemen tim yaitu pola kepemimpinan yang pemimpinnya menunjukkan perhatian tinggi baik terhadap produksi maupun terhadap manusia. Menurut teori ini, gaya manajemen tim yang pada dasarnya sama dengan gaya demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua orang dalam segala situasi. Cara koordinasi yang digunakan pemimpin perusahaan PTM CSM terhadap entitas lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan perencanaan yang matang di setiap bagian perencanaan. Memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara cepat, sehingga perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak, dan meminimalisasi kesalahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, menyamakan persepsi dan tujuan ke depan. Dibutuhkan koordinasi dan musyawarah untuk menyamakan persepsi agar tercipta kerjasama yang baik, sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan maksimal guna mempercepat laju perkembangan PTM CSM sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat terwujud. Dan yang terakhir ada menjaga komunikasi antara bagian dengan baik. Melakukan dan menjaga komunikasi yang baik bertujuan untuk saling membangkitkan semangat kebersamaan ketika terjadi masalah di tengah-tengah kegiatan agar tercipta kekompakan antara pemimpin dan karyawan. Dengan adanya komunikasi yang baik juga dapat berimplikasi menjadi lebih baik dengan mengoptimalkan pencarian akses informasi secara bersama-sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Adit. Moral booster. Moral booster ini merupakan dorongan moral yang diberikan untuk memacu semangat karyawan dalam bekerja. Adapun moral booster yang dilakukan PTM CSM terhadap karyawannya yaitu sebagai berikut. Pertama, mendengarkan ide-ide dari setiap kepala bagian dan juga karyawan. Memahami identitas karakter semua karyawan dilihat dari segi kemampuan berkomunikasi, keagresifan dalam bertanya, kadar emosi hingga pengetahuan tentang sebuah masalah. Hal ini urgen untuk memperkecil distorsi informasi saat manajer akan memperhatikan dan merespon sesuatu yang dikatakan karyawannya.
Memahami apa yang dikatakan bawahan tergolong dalam urusan isi dan tujuan paparan pesan, alasan, dan sudut pandang karyawan. Selalu konsentrasi dan perhatian untuk karyawan yang mengucapkan pesan. Jangan hingga ada kesan manajer melecehkan karyawan. Ini memang cukup penting dalam menyerahkan empati tinggi sehingga karyawan merasa diperhatikan dan dihargai eksistensinya. Bersikap humble dalam menerima pesan dari karyawan. Hindari terjadinya kelakuan berkomunikasi. Bagi itu bila mana dianggap butuh manajer membina suasana kesetaraan dan keharmonisan atau jalur informal dalam memperhatikan dan mengetahui suatu pesan karyawan dan respon manajer atau disebut timbal balik. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya yaitu Najwa Latvia Adiatunisa. Yang kedua, memberi apresiasi kepada karyawan. Beberapa manfaat memberi apresiasi kepada karyawan di PT MCSM adalah sebagai berikut. Yang pertama, kinerja karyawan menjadi lebih produktif. Mereka akan lebih meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka menjadi lebih baik. Dengan demikian, ketercapaian perusahaan pun lebih meningkat. Yang kedua, karyawan merasa lebih bahagia. Mereka akan lebih meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka menjadi lebih baik. Dengan demikian, ketercapaian perusahaan pun lebih meningkat. Lalu yang ketiga, menjadi lebih loyal pada perusahaan. Karyawan dapat memiliki perasaan setia terhadap perusahaan dan membantu tim di mana karyawan itu ditempatkan dan juga perusahaan merasakan ikatan emosional dengan organisasi perusahaan tempat ia bekerja. Selanjutnya, mengurangi angka pengunduran diri. Tingginya angka karyawan yang mengundurkan diri dan pergantian karyawan tentu saja menyebabkan perasaan yang buruk terhadap karyawan lainnya yang membuat mereka tentu berpikir untuk mencari perusahaan lain untuk bekerja lebih baik. Pemberian imbalan memberi karyawan alasan yang nyata untuk tetap tinggal. Lalu, yang terakhir ada meningkatkan reputasi perusahaan. Karyawan tentu saja akan membagikan hal-hal positif mengenai perusahaan tempat ia bekerja. Dengan demikian, reputasi perusahaan dapat terangkat dan membuat orang lain ingin menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Adapun contoh pemberian apresiasi terhadap karyawan di PT MCSM yaitu sebagai berikut. Yang pertama, achievement yaitu pencapaian. Pencapaian dimaksud adalah karyawan yang mampu membuat perusahaan menjadi sukses. Lalu yang kedua, award atau penghargaan, yaitu memberikan apresiasi berupa penghargaan seperti sanjungan dari atasan dan penaikan jabatan ataupun gaji kepada karyawan yang telah mampu membuat perusahaan menjadi sukses. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami ini sampaikan. Bila ada salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.